Hai, perkenalkan saya Imelda Lapuliwa dengan stambuk F11119014 dari S1 Teknik Sipil Universitas Tadulako. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kecelakaan kerja konstruksi. Kecelakaan merupakan kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan yang berdampak besar bagi perusahaan karena menimbulkan kerugian. Mulai dari kerugian pada manusia berupa injury, kesakitan bahkan kematian, hingga kerusakan pada peralatan sehingga dapat menyebabkan gangguan pada proses kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 tentang cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kecelakaan kerja konstruksi. Jenis kecelakaan menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau yang disingkat dengan ILO tahun 1962 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjatuh, tertimpa benda, tertumpuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, terpeleset atau tergelincir, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, serta kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Untuk tipe kecelakaan kerja, Wiradikusuma menyebutkan ada dua jenis pekerjaan konstruksi yang berbahaya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan di ketinggian dan juga pekerjaan galian. Jenis kecelakaannya berupa jatuh dari ketinggian, dan untuk pekerjaan galian berupa tertimbun tanah dan terhirup gas beracun. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya kecelakaan kerja konstruksi. Herbert William Henrys mengatakan bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi karena tindakan yang tidak aman dan kondisi tempat kerja yang tidak aman yang bersumber dari manusia yang melakukan kegiatan di tempat kerja dan menangani alat atau material. Menurutnya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman akan terjadi apabila pekerja melakukan suatu kelalaian. Sedangkan menurut Petersen, penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action adalah suatu tindakan seseorang yang menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan dan dapat mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri, orang lain maupun peralatan yang ada di sekitarnya. Unsafe condition adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak aman dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara detail, penyebab kecelakaan konstruksi ditinjau melalui tiga aspek berikut, yaitu pertama manusia, yang kedua lingkungan dan alat kerja, yang ketiga peralatan keselamatan kerja. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia. Berdasarkan data kecelakaan kerja HSE atau kepanjangannya Health Safety Environment, tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 30 kasus kecelakaan kerja kategori ringan yang dimana 9 kasus diantaranya disebabkan oleh tindakan tidak aman, 7 kasus disebabkan oleh kondisi tidak aman, dan sisanya 14 kasus disebabkan oleh kombinasi oleh keduanya. Di sini saya mengambil salah satu contoh proyek, yaitu proyek pembangunan kantor perwakilan Bank Indonesia di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 Pasal yang kelima, proyek konstruksi kantor perwakilan Bank Indonesia merupakan jenis konstruksi yang memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi karena mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang yang apabila ditambah dengan tindakan tidak aman yang dilakukan oleh tenaga kerja serta kondisi tempat kerja yang tidak kondusif atau tidak aman akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pada survei awal, sudah ditemukan banyak tindakan yang tidak aman dan kondisi tempat yang tidak aman. Untuk tindakan tidak aman yang ditemukan yaitu adanya pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri di lokasi kerja, pekerja yang berdiri di tempat kerja, penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat, melompat di atas galian, serta merokok pada saat kerja.
Sedangkan kondisi tidak aman yang ditemukan yaitu adanya ceceran oli di atas akses jalan proyek, akses jalan pekerja yang becek, barricade tape galian yang sudah rusak atau putus, serta potongan besi yang berhamburan, dan banyak lagi. Hasil akhir dari penelitian proyek pembangunan kantor perwakilan Bank Indonesia, jenis tindakan tidak aman yang paling sering dilakukan adalah pekerja menggunakan alat pelindung diri dengan cara yang tidak benar, sebanyak 97,59%. Sedangkan kondisi tidak aman yang paling banyak adalah tidak ada atau kurangnya scaffolding atau peranca dan tangga kerja yang aman. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dalam dunia konstruksi perlu adanya upaya pembinaan dan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat dicapai kondisi lingkungan kerja yang aman dan dapat memberikan dampak positif dalam keberlanjutan produktivitas kerja. Pendidikan K3 ini juga dapat berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja, serta menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.